Engkau memberkati acara kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, sebelum kita mendengarkan seminar kesehatan yang dibawakan oleh PHD Andreas Bana, terlebih dahulu kita mendengarkan lagu tema kesehatan. Anugerah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan, hidup sehat, pilihan kita. Sinar mentari yang cukup, kuatkan tulang-tulang, energi berolahraga, tubuh berfungsi baik, hubungan sosial yang baik, jadikan hidup bahagia, air jernih yang cukup, sehatkan seluruh tubuh, Tuhan yang terutama, Dia sumber kehidupan, hidup sehat, anugerah Tuhan, hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan, hidup sehat, pilihan kita. Hidup sehat, pilihan kita. Pertama-tama saya mengucapkan selamat malam kepada kita semua, umat-umat Tuhan yang telah hadir pada malam hari ini untuk mengikuti kebaktian kebangunan rohani pada malam yang ketiga. Jadi pada malam hari ini saya akan membawakan seminar kesehatan. Namun terlebih dahulu, marilah kita tunduk sejenak untuk berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan pekabaran firman-Mu melalui seminar kesehatan. Biarlah Tuhan, Engkau selalu memberkati kami, mengurapi kami, sehingga melalui akan seminar kesehatan ini, kami dapat dikuatkan, bahkan juga kami dapat menghidupkan akan pola sehat di dalam kehidupan kami, sehingga kami juga tetap sehat, gunanya untuk selalu berbakti, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Bapa surgawi, Bapa yang baik, ampunilah dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentu pada malam yang ketiga ini kita sudah banyak mendengarkan bagaimana seminar kesehatan yang telah disampaikan pada malam-malam sebelumnya. Ya, pada malam-malam sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita harus membeli atau jajan makanan yang sehat, bahkan juga gaya hidup yang sehat. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang minuman yang sehat. Ya, jadi minuman yang sehat ini Bapak Ibu, tentu kalau kita membahas tentang minuman yang sehat, berarti kita juga bisa mengetahui bahwa ada juga minuman yang tidak sehat. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pada malam hari ini kita banyak membahas tentang minuman yang tidak sehat. Ya, jadi mengapa kita harus membahas tentang minuman yang tidak sehat dan juga minuman yang sehat? Nah, di dalam minuman yang sehat, kita harus ketahui bahwa minuman sehat ini adalah minuman yang tidak mengandung bahan pengawet, tidak mengandung atau menggunakan pewarna. Di sana juga terjamin kebersihannya. Ya. Nah, inilah minuman-minuman yang sehat. Nah,
minuman-minuman yang sehat. Seperti apakah contoh daripada minuman-minuman sehat ini? Ya. Nah, minuman-minuman sehat ini tentu itu bisa kita konsumsi melalui jus, buah-buahan, sayur-sayuran, susu kedelai, air jahe, air kelapa, air lemon, susu, dan almond. Nah, almond. Nah, inilah minuman-minuman yang sehat. Ya, jadi tentu minuman-minuman yang sehat ini membuat kehidupan kita sehingga kita boleh hidup sehat. Ya, tentu kita sudah mempelajari malam-malam sebelumnya bagaimana kita menjaga pola makan kita. Ya, kalau kita menjaga pola makan kita, tentu air putih inilah yang menjadi salah satu minuman yang harus kita konsumsi. Nah, tentu di dalam kehidupan kita, satu hari kita harus minum 8 gelas satu hari. Nah, 8 gelas satu hari, tentu di sana dia 2 liter per gelas. Ya, 2 liter per gelas. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kadang-kadang kita mengonsumsi minuman-minuman yang kurang baik, akhirnya kita boleh merasakan yang namanya penyakit, bahkan juga menurun akan imun tubuh kita. Ya, nah Bapak Ibu saudara-saudaraku, seperti minuman yang sehat tadi. Nah, kita masuk ke minuman yang tidak sehat. Nah, minuman yang tidak sehat itu yang ada bahan pengawetnya, yang ada pewarnanya, dan yang ada perasanya supaya ketika diminum enak rasanya. Nah, inilah minuman-minuman yang tidak enak, yang tidak sehat. Kopi, teh, bersoda, beralkohol, berenergi, ya, juga di situ mengandung gula dan pengawet. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, inilah minuman-minuman yang tidak sehat. Minuman-minuman yang berwarna dapat mempengaruhi akan tubuh kita. Ya, terlalu banyak kita mengonsumsi akan minuman yang tidak sehat seperti kopi, itu dapat mengakibatkan lambung. Ya, dapat mengakibatkan lambung. Bahkan juga hati, ginjal, saraf, ya, saraf otak kita juga terganggu. Akhirnya membuat kita tidak bisa tidur sepanjang malam. Nah, inilah kopi. Kalau kita mengonsumsi kopi, membuat kita tidak bisa tidur, akhirnya saraf otak kita menjadi rusak. Ya, menjadi rusak. Lambung kita juga pengaruh. Hati kita juga pengaruh. Bahkan ginjal kita juga pengaruh. Ya, inilah minuman kopi. Contoh, saya kasih contoh seperti kereta. Ya, seperti kereta. Kalau kereta, tentu mesin yang kita utamakan yaitu mesin yang bisa dikatakan mesin yang awet. Nah, mesin yang awet ini kalau kita pergunakan, kalau tiba-tiba rusak mesinnya, ya, kalau tiba-tiba rusak mesinnya karena kita mungkin salah campur sesuatu atau salah memberikan oli atau ini, paling di situ dia juga rusak. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kalau kita banyak memasukkan akan minuman-minuman yang tidak baik di dalam kehidupan kita, tentu itu menjadi perusak akan tubuh kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, menjadi kesimpulan dari pelajaran kita pada malam hari ini, ya, tentu kita umat-umat Tuhan, tentu kita sudah banyak mempelajari akan firman Tuhan, mana minuman yang baik, mana makanan yang tidak baik, tentu kita sudah ketahui. Jadi marilah kita selalu meminum minuman yang sehat agar kita boleh tetap setia di hadapan Tuhan. Sekian daripada seminar kesehatan kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.
malam bagi kita semua. Selamat malam. Untuk memulai perbaktian kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, ada baiknya kita bersatu dalam doa biar Roh Kudus memimpin kita untuk mengerti akan firman-Nya pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Dialah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, Allah yang penuh kasih, yang kami sembah siang dan malam. Terima kasih dan puji-pujian kami panjatkan ke hadapan Tuhan. Hingga pada malam hari ini Engkau masih menyertai kami, memberikan kami nafas kehidupan, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama dengan umat-umat Tuhan pada malam hari ini. Khususnya Jemaat Bromo dan juga tamu-tamu kami yang hadir melalui virtual Zoom untuk menghadiri kebaktian, kebangunan rohani. Biarlah kecurahan Roh Kudus dan firman Tuhan menjadi bagian kami, sehingga kami makin dikuatkan dan iman kami semakin bertumbuh kepada Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah perbaktian kami, Bapa, sehingga perbaktian kami menjadi perbaktian yang kudus, yang mendatangkan berkat bagi masing-masing kami. Semuanya ini kami serahkan dalam tangan-Mu, kehendak menjadi atas kami, Bapa, bukanlah kehendak kami, karena kami percaya di dalam Tuhan Yesus yang sudah mati menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik. Jadi, sekali lagi selamat malam bagi kita semua. Jadi pada malam hari ini, adalah malam yang ketiga, di mana pada malam-malam yang lalu sudah diawali oleh sahabat-sahabat saya, baik Saudara Andrian Hutagalung, Saudara Andreas Bana, yang sudah mewakili memberikan pekabaran firman Tuhan dalam acara rangkaian kebaktian, kebangunan rohani bagi kita. Dan pada malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, dan saya akan izinkan untuk share screen. Baik. Pada malam hari ini, sebagai firman Tuhan bagi kita yang menjadi pembahasan adalah penuntun di saat sukar. Nah, penuntun di saat sukar. Di mana kesukaran, saya mencari artinya, yaitu berarti kalepos dalam bahasa Yunani, yang adalah masa yang amat sukar dan masa kesusahan yang besar. Suatu keadaan yang chaos, yang tidak bisa lagi dikontrol dan dikendalikan oleh manusia dalam hal ekonomi, politik, sosial, alam, dan sebagainya. Inilah menurut kamus yang saya dapati mengenai tentang kesukaran. Di mana juga firman Tuhan sudah mengingatkan kita dalam Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, jauh sebelumnya kita sudah diingatkan akan ada masa yang sukar, masa yang berat, yaitu masa-masa yang sangat sulit untuk kita hadapi. Di mana keadaan dunia ini sekarang, dunia ini penuh dengan dosa dan penderitaan, penuh dengan krisis yang mengkhawatirkan. Akibat dosa, kita mengalami penderitaan dan membuat kita khawatir akan keadaan-keadaan saat ini. Itulah yang terjadi dalam dunia ini. Lalu, di dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Semuanya akan lenyap. Ingatkan kembali kepada kita, apa yang ada di dunia ini, itulah tidak abadi. Semuanya akan hilang, lenyap, dan tidak kelihatan. Dunia ini bukanlah rumah orang percaya. Dan dunia ini hanyalah tempat persinggahan yang sementara. Makanya di dunia ini apa? Banyak terjadi sesuatu yang tidak menetap atau tidak abadi. Tidak ada selama-lamanya. Melainkan hanya seperti sekilas. Hadir, akan hilang. Manusia lahir akan mati. Barang yang dibuat akan habis. Dan suasana yang damai akan menjadi kacau. Itulah yang terus terjadi di dalam dunia ini.
karena dunia ini penuh dengan kesukarannya. Lalu di dunia ini kita sering menghadapi berbagai-bagai kesukaran, baik itu susah makan. Nah, banyak sekarang ini orang susah makan. Dan saudara-saudara kita pun yang ada di negara tetangga, jauh dari sini, bahkan di negara kita sendiri, bahkan di lingkungan kita sendiri, masih ada orang yang susah makan. Lalu, ada yang susah bergaul, sukar hidupnya. Karena apa? Tidak bisa bergaul, tidak ada teman, dan tidak ada yang mau berteman dengannya. Dia sendiri pun susah untuk memasukkan dirinya kepada lingkungannya. Ada yang susah dalam kesehatan. Nah, ini susah dalam kesehatan. Banyak sekali penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga dia tidak bisa leluasa untuk bergerak, leluasa untuk bekerja, tidak bisa leluasa untuk keluar, bahkan melakukan segala aktivitasnya. Sehingga dia mengalami kesukaran. Susah dalam pekerjaan. Nah, ini. Ada yang susah dalam pekerjaan. Baik itu mencari pekerjaan, bahkan yang sudah bekerja pun dia susah. Kenapa? Dia menganggap sulit semua pekerjaannya. Menganggap bahwasanya pekerjaan ini sangat berat, membebani, dan dia tidak sanggup, sehingga dia menganggap bahwa pekerjaan itu membawa dalam kesukaran. Ada yang susah bersekolah, bagi adik-adik yang mungkin dan bahkan saudara-saudari yang saat ini dalam menghadapi dunia pendidikan, perkuliahan, bahkan persekolahan SD, SMP, dan SMA. Bahkan pernah terbesit di pikirannya, sukar dalam pendidikan ini, susah dalam belajar, bahkan susah untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu apa? Bayar biaya pendidikannya. Jadi semua menganggap berbagai kesusahannya masing-masing. Lalu susah hidup. Nah, bayangkan. Tadi pertama kita diingatkan ada yang susah makan, susah bergaul, susah dalam kesehatan, susah dalam pekerjaan, susah bersekolah. Dan terakhir ada yang susah hidup. Dia menganggap hidupnya ini penuh dengan penderitaan sehingga dia tidak nyaman lagi hidup. Dia menganggap dunia ini berat. Rasanya pingin apa? Mengakhiri hidupnya. Susah untuk hidup. Dan saat inilah dunia sedang dilanda. Saat ini dunia sedang dikacaukan dengan keadaan-keadaan yang terjadi. Baik dalam krisis ekonomi, di mana orang melakukan segala sesuatunya untuk mendapatkan kebutuhannya. Krisis dalam kesehatan. Banyak orang sekarang apa? Menjadi khawatir akan kesehatan tubuhnya. Khawatir apa yang akan terjadi. Khawatir akan dirinya dan penyakit-penyakit yang ada di tubuhnya. Krisis sosial. Saat ini banyak orang yang sedang dilanda kerusakan moral. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah melihat sebuah video di mana video ini menampilkan ada orang yang diindikasi positif COVID-19. Nah, tapi karena dia tidak karena lingkungannya tidak menerima, dia disiksa. Dan bahkan ada yang mungkin terjadi pada saat ada orang yang mungkin kurang baik keadaannya, dia dikucilkan. Sehingga itu mengakibatkan krisis dalam kesosialan, dalam moral manusia, dan ada yang rusak dalam sosialnya karena apa? Akibat pengaruh-pengaruh buruk, pengaruh-pengaruh jahat, sehingga dia tidak menganggap bahwa hubungan sosial itu adalah hubungan yang sangat baik, dan sehingga mereka merusak semuanya itu. Ada yang mengalami krisis COVID-19. Saat ini dunia kita sedang dilanda krisis COVID-19. Semua orang dibuat khawatir, kalang kabut. Dibuat kalang kabut. Kemana-mana khawatir. Apakah saya di sana ada COVID, di sana ada COVID, semua khawatir. Dan bahkan ada orang yang datang ke rumah kita pun, kita hati-hati apakah dia membawa COVID. Inilah yang terjadi pada saat krisis-krisis ini melanda. Lalu krisis kematian. Nah, kita sudah sama-sama melihat di media massa, media televisi, bahkan surat kabar, banyak sekali menampilkan bahwasanya banyak kematian di sana sini, silih berganti setiap hari, setiap jam. Bahkan ada semua yang mengatakan kuburan sudah penuh, lahan sudah mulai tipis untuk pemakaman. Dan bahkan ada krisis-krisis lainnya yang sedang terjadi pada saat ini. Marilah kita membuka mata.
Karena saat ini sudah apa? Sudah dalam masa-masa kesukaran. Di dalam kehidupan ini, kita pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik. Sehingga kita membutuhkan penuntun atau petunjuk. Karena dunia ini bukanlah tempat kita sejati. Dunia ini bukanlah tempat kita selama-lamanya. Karena, mengapa? Mengapa dunia ini bukan tempat kita? Karena padahal saat ini kita sedang tinggal di dunia. Padahal kita sering mengatakan, aku ingin tinggal di dunia ini selama-lamanya. Saya mau pengen hidup apa? Hidup mewah, hidup berkelimpahan, hidup berkecukupan. Karena menganggap bahwasanya dunia ini adalah tempat tinggalnya. Karena dunia ini penuh dengan kekacauan, penuh dengan bencana, dan dunia ini penuh dengan kematian. Itulah alasan kenapa bahwasanya dunia ini bukanlah tempat kita seutuhnya. Karena dunia ini menghadirkan, memberikan tampilan-tampilan yang tidak mengenakan bagi kita. Karena apa? Karena kita akan menghadapi berbagai-bagai kesukaran, baik itu tadi bencana, baik itu kematian, dan membuat kita apa? Semakin ngeri, dan bahkan tidak ingin tinggal di dunia ini lagi. Lalu, di manakah tempat kita yang sebenarnya? Kan begitu. Kalau kita bukan tinggal di dunia, tempat kita bukan di dunia, lalu di mana tempat kita yang sebenarnya? Tempat kita adalah di surga. Kita lihat di surga ini. Sangat indah. Untuk mencapai rumah yang mulia di surga, manusia membutuhkan penuntun. Manusia membutuhkan pedoman. Manusia membutuhkan petunjuk supaya apa? Bisa sampai ke dapat ke rumah yang sudah dipersiapkan, yaitu apa? Di surga. Kita butuh hukum Allah. Kita butuh hikmat Allah. Dan yang terakhir, kita membutuhkan Roh Kudus untuk apa? Menuntun kita. Seperti kendaraan, kita masing-masing yang punya kendaraan mobil, bahkan sepeda motor. Kalau Sumatera Utara bilang kereta. Kalau di tempat kami bilang sepeda motor. Pada saat kita memiliki kendaraan, selain dari kendaraan, apa yang kita dapatkan? Pastinya kita mendapatkan buku panduan. Di mana buku panduan ini berisi tentang bagaimana cara penggunaan, bagaimana servis yang benar, dan kapan harus ganti oli, kapan harus apa? Servis ke bengkel supaya apa? Kita bisa menggunakan kendaraan ini dengan baik, dan bahkan kendaraan ini bisa apa? Bisa tahan lama, bisa membawa kita ke tempat tujuan dengan selamat tanpa apa? Mengalami kerusakan-kerusakan. Di mana kendaraan ini? Contoh, dalam buku panduannya diberikan bahan bakarnya bensin. Tapi lalu kita masukkan minyak apa? Air putih. Apakah mesin ini akan nyala? Tidak. Bahkan akan mengalami kerusakan. Makanya dengan pada itu kita butuh buku panduan supaya apa? Supaya mengetahui bagaimana cara menggunakan kendaraan ini. Kalau kita ingin menggunakan kendaraan ini dengan baik, bacalah buku petunjuknya dengan baik. Baik pula supaya kita bisa memahami sehingga kita bisa sampai ke tujuan dengan selamat dan bisa menggunakan kendaraan ini dengan baik. Ada juga contohnya runway. Nah, runway ini sering kita lihat kalau ada di bandara-bandara. Contoh ada di bandara Kuala Namu saat ini. Di mana di bandara Kuala Namu ini di setiap jalur pacunya pada malam hari banyak lampu-lampu terlihat. Nah, banyak lampu di kanan kiri, bahkan di tengah. Apa fungsi runway ini dan fungsi dari lampu-lampunya? Dikatakan di sini, runway ini yaitu adalah alat bantu pendaratan visual yang berfungsi membantu melayani pesawat terbang selama tinggal landas, mendarat dan melakukan taksi atau bergerak di darat agar dapat bergerak secara efisien dan aman atau airfield, lightning,
System atau AVS. Nah, dikatakan di sini fungsinya adalah apa? Untuk membantu melayani pesawat terbang selama apa? Dia bisa take off dan landing, mengetahui di mana jalur-jalur yang harus dia tempuh supaya apa? Supaya selamat. Lalu apa fungsi lampu runway? Dikatakan di sini runway edge light, yakni rambu penerangan landasan pacu, terdiri dari lampu-lampu yang dipasang pada jarak tertentu di tepi kiri dan di kanan landasan pacu untuk memberikan tuntunan kepada penerbang pada pendaratan dan tinggal landas pesawat terbang di siang hari pada cuaca buruk ataupun malam hari. Ini menjadi salah satu penuntun bagi apa? Bagi pesawat supaya apa? Aman dia untuk meninggalkan landasan pacu. Supaya aman, supaya apa? Landing pada saat mendarat di bandara. Sehingga dia butuh tuntunan atau penuntun, yaitu lampu, bahkan runway. Ada juga yang namanya ATCT atau Air Traffic Control Towers. Nah, sering kita lihat ada di setiap bandara pasti ada salah satu tower yang tinggi. Nah, di mana di dalam tower ini ada beberapa orang yang mengkontrol jalur-jalur penerbangan, mengkontrol arus-arus penerbangan. Di mana mereka ini adalah salah satu kunci penting dalam dunia penerbangan. Karena mereka yang mengetahui jalur-jalurnya. Ibaratnya mereka lah yang mengetahui arus perjalanan pesawat itu. Mereka melakukan supaya apa? Tidak terjadi apa? Traffic atau kecelakaan. Di mana dikatakan ATC ini adalah pemandu lalu lintas udara atau air traffic controller. Adalah penyedia layanan yang mengatur lalu lintas di udara, terutama pesawat terbang untuk mencegah pesawat terlalu dekat satu sama lain dan tabrakan. ATC atau yang disebut dengan Air Traffic Controller merupakan pengatur lalu lintas udara yang tugas utamanya mencegah pesawat terlalu dekat satu sama lain dan menghindarkan dari tabrakan atau making separation. Selain tugas separation, ATC juga bertugas mengatur kelancaran arus traffic atau traffic flow, membantu pilot dalam menghandle emergency atau darurat, dan memberikan informasi yang dibutuhkan pilot, yaitu weather information, atau informasi cuaca, atau traffic information, navigation information, dan lain-lain. ATC adalah rekan dekat seorang pilot di samping unit lainnya. Peran ATC sangat besar dalam tercapainya tujuan penerbangan semua aktivitas pesawat di dalam. Nantinya ATC akan memberikan informasi, instruksi, atau klirensi atau izin kepada pilot sehingga tercapai tujuan keselamatan penerbangan. Semua komunikasi itu dilakukan dengan peralatan yang sesuai dan memenuhi aturan. Nah, jadi peran mereka ini sangat penting sebagai penuntun di pesawat terbang. Seandainya ATC tidak ada, runway tidak ada, apa yang akan terjadi bagi pesawat? Akan terjadi apa? Akan terjadi bahaya, akan terjadi kecelakaan, dan bahkan merenggut banyak nyawa manusia. Begitu juga dengan kehidupan kita. Dan dikatakan di sini juga fungsi ATCT, mencegah tabrakan antar pesawat, mencegah tabrakan antar pesawat di area pergerakan rintang area tersebut, mempercepat dan mempertahankan pergerakan lalu lintas udara, memberikan saran dan informasi yang berguna untuk keselamatan dan efisiensi pengaturan lalu lintas udara, dan memberitahukan kepada organisasi yang berwenang dalam pencarian pesawat yang memerlukan pencarian dan pertolongan sesuai dengan organisasi yang dipersyaratkan. Itulah fungsi ATC sebagai penuntun dan penanggung jawab dalam dunia apa? Dunia penerbangan baik di bandara. Lalu, bagaimana dengan manusia? Di mana manusia juga membutuhkan penuntun agar tidak jatuh ke dalam pelanggaran seperti pesawat tadi. Manusia membutuhkan ATC, membutuhkan apa? Penuntun, mengatur bagaimana jalannya kehidupan mereka. Jadi manusia butuh penuntun agar tidak jatuh dalam pelanggaran. Manusia membutuhkan hukum untuk menuntun kepada kebenaran.
manusia membutuhkan hukum Allah agar manusia tidak jatuh ke dalam dosa dan juga menyadari dosa-dosanya. Dikatakan lagi di sini, hukum Allah adalah kasih adanya. Dikatakan di sini bahwasanya hukum itu fungsinya apa? Untuk kita tidak jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran dan membuat kita sadar akan kesalahan kita bahwasanya oh kita sudah melanggar. Inilah fungsi-fungsi hukum. Yang pertama, menuntun kepada perbuatan kebenaran. Nah, di mana fungsi hukum ini menyatakan bahwasanya inilah yang harus kita lakukan. Inilah yang harus kita ikuti supaya kita tidak melanggar. Lalu dikatakan di sini hukum mengatur perbuatan manusia karena jikalau melanggar hukum berarti berdosa, terutama hukum Tuhan yang dikatakan di sini. Menunjukkan kepada manusia bahwa ada konsekuensi bagi orang yang melanggar hukum. Nah, pertama tadi hukum sebagai pengatur jalannya jalannya kehidupan kita supaya perbuatan kita selalu benar. Tetapi juga hukum memiliki konsekuensi bagi kita pada saat kita melanggar. Nah, dan pada saat kita melanggar, disitulah kita sedang menghadapi kesukaran dan penderitaan. Karena kita tidak taat hukum. Hukum berfungsi sebagai cermin untuk menunjukkan dosa dan pelanggaran kita. Nah, jadi hukum itu ibaratkan cermin. Ada hukum, kita lihat diri kita. Apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah sedang melanggar beberapa isi-isi hukum tersebut? Kalau kita melanggar, berarti kita berdosa. Kalau kita tidak ada yang kita langgar, berarti kita bersih. Hidup kita sudah benar. Jadi fungsi hukum adalah sebagai cermin yang menunjukkan dosa dan pelanggaran kepada kita. Dalam Yakobus 1 ayat 25 mengatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar dan melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya dan ia berbahagia oleh perbuatannya. Nah, dikatakan di sini barang siapa meneliti hukum. Dengan kata lain, memeriksa atau menyelidiki, mengetahui dengan baik hukum itu. Dan bertekun. Kita tidak hanya mendengar dan melupakan, tetapi melakukan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan di sini, berbahagialah oleh perbuatannya. Kenapa? Karena kita selamat dari pelanggaran, kita selamat dari dosa, dan kita selamat dari maut. Dikatakan di sini, hukum Allah adalah kasih adanya, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Hukum Allah bukan untuk membatasi kebebasan manusia, justru membuat manusia hidup bebas dalam kasih. Nah, dikatakan di sini. Terkadang kita ada hukum yang menuntun kita. Kita anggap Kita anggap sebagai tali kekang. Kita anggap itu sebagai rantai yang membelenggu kita sehingga kita tidak bebas. Tidak bebas melakukan sesuatu karena dikatakan jangan mencuri. Kita jadi sulit. Jangan berbohong, jangan bersaksi dusta, dan lain sebagainya. Bahkan kita harus mengasihi sesama kita. Seolah-olah itu membuat kita kesulitan dalam kesukaran. Padahal dikatakan hukum Allah bukan untuk membatasi kebebasan kita, melainkan justru membuat manusia hidup bebas dalam mengasihi. Saya memberikan contoh. Dikatakan di sini, jangan mencuri. Kita anggap ini sebagai perintah yang berat. Karena di dunia ini banyak suatu kesempatan atau situasi yang membuat kita menjadi pencuri. Nah, baik mencuri waktu. Tidak tepat waktu. Mencuri barang, mencuri hati. Mencuri, dan yang namanya mencuri berarti sudah melanggar. Nah, kita anggap ini sebagai Sebagai tali kekang dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak bebas. Coba, kita ada seorang manusia yang ketahuan mencuri. Nah, pertama tadi kita anggap mencuri ini hukum ini adalah Adalah berat. Ada salah satu orang yang melanggar hukum. Nah, pada saat dia melanggar hukum,
dia menjadi apa? Ketahuan, dia dipenjara. Selain dipenjara, dia apa? Dikucilkan, diejek, bahkan diingat bahwasanya dia ini seorang pencuri. Jadi dia apa? Dapat sanksi sosial, dikucilkan. Nah, dengan kata lain, hidupnya menjadi tidak bebas. Itulah yang tidak apa? Yang Tuhan tidak inginkan, bahwasanya Tuhan memberikan hukum kepada kita supaya kita hidup bebas. Coba kita ikuti hukum Tuhan yang sudah diberikan. Kita tidak apa? Tidak menjadi sulit. Kita bebas kemana saja. Kita bebas bercakap-cakap dengan orang lain. Kita bebas untuk menyampaikan keluh kesah kita. Kita bebas mengasihi orang lain. Itulah yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita dengan adanya hukum di tengah-tengah kita. Hukum Allah adalah kudus dan benar. Hukum Allah adalah bersifat kudus, baik, benar, baik, sempurna, dan menyenangkan. Di mana kasih kepada Allah. Dikatakan di sini dalam kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dikatakan di sini. Jadi hukum Allah itu bersifat kudus, benar dan baik. Nah, di mana kalau kita apa? Mengasihi Allah. Itu salah satu hukum yang harus kita taati. Begitu juga dalam Ulangan 6 ayat 5. Lalu kasih kepada manusia. Dalam firman Tuhan Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini salah satu hukum yang diberikan kepada manusia supaya kita saling mengasihi. Supaya kita bisa hidup tenang, tidak dalam kesukaran. Di mana kesukaran dalam pikiran dan hati kita. Karena kita memiliki apa? Kebencian kepada sesama kita. Itu yang membuat kita sukar. Sukar untuk bergerak. Pada saat kita berjumpa dengan mereka, kita menjadi apa? Sulit. Nah, di sini kita diajarkan untuk saling mengasihi. Supaya kita apa? Bebas melakukan, bebas berbuat yang baik kepada sesama kita. Supaya kita tidak apa? Pusing dalam pikiran kita. Ini salah satu tuntunan bagi kita. Lalu dalam Imamat 19 ayat 18. Begitu juga dengan apa? Mengasihi sesama manusia. Lalu dikatakan di sini, hukum Allah akan menuntun kepada Yesus Kristus. Jadi hukum Allah itu secara tidak langsung, pada saat kita dituntun dalam kehidupan kita, hukum Allah juga menuntun kita datang kepada Yesus Kristus. Di mana dikatakan di sini, Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhan Allahmu ialah segala kejahatan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Dikatakan di sini. Di mana kita apa? Ada satu tempat pemisah antara kita dengan Tuhan, dengan Yesus. Karena apa? Karena kita memiliki apa? Kejahatan, segala apa? Pelanggaran-pelanggaran kita. Inilah yang menjadi jurang pemisah antara kita dengan Tuhan. Sehingga kita butuh penuntun, di mana Yesus memberikan panggilannya kepada kita dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan memberikan janjinya kepada kita. Supaya apa? Dia apa? Menghadapkan wajahnya kepada kita. Sehingga dia melihat kepada kita dan mendengar segala seruan kita. Jangan membuat apa? Jangan pelanggaran kita menjadi pemisah bagi kita dengan Tuhan. Itu sangatlah menyedihkan. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 22 dan 24.
Barang siapa menuruti perintahnya, ia di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Ini janji Yesus Kristus kepada kita. Dia memberikan firman-Nya, diberikan hukum sebagai apa? Penuntun dalam kehidupan kita supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Allah. Dengan cara apa? Menuruti perintah Allah. Ada perjanjian Allah akan hukumnya. Dia menaruh di dalam hati, di mana Tuhan memberikan hukum itu ditanamkan di dalam hati manusia, yaitu mengenai dengan Ibrani pasal 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budimu, dalam akal budi mereka, dan menuliskan di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umat. Ingat, kalau kita mau memiliki hubungan dengan Tuhan, kita harus apa? Kita harus menaruh hukum itu di dalam akal budi kita dan menuliskan di dalam hati kita sehingga kita bisa menjadi umat-umat Allah. Penurutan akan hukum Allah. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah bertekun orang-orang kudus, ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Nah, itulah tadi kita perlu apa? Menuruti hukum sebagai salah satu penuntun dalam kehidupan kita supaya kita apa? Bisa selamat dan memiliki kehidupan yang kekal dan bisa sampai kepada rumah yang semestinya kita tinggali, yaitu apa? Kerajaan sorga. Dan cara kedua adalah supaya apa? Penuntun yang kedua adalah hikmat, di mana hikmat ini salah satu penuntun yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana menemukan hikmat? Kita bisa lihat di dalam Amsal pasal 2. Kita perlu apa? Mendengarkan. Kita perlu mendengar. Jikalau engkau menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat. Dengan cara ini kita bisa menemukan hikmat. Lalu kita meminta kepada Tuhan. Berseru pada pengertian dan menunjukkan suaramu pada kepandaian. Lalu yang ketiga, mencari. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti harta terpendam. Jadi 3 hal ini harus kita lakukan. Mendengar, meminta, dan mencari. Supaya kita bisa menemukan hikmat. Lalu dikatakan di sini, bagaimana cara memperolehnya? Pada saat kita sudah menemukan hikmat itu di mana, tempatnya di mana, kita perlu cara untuk memperoleh hikmat. Dikatakan di sini, Allah memberi kepada mereka yang mencari. Nah, dikatakan. Cara kita untuk memperoleh hikmat adalah kita perlu mencari, datang kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-6, dan ayat ke-5 dan ke-6. Engkau memperoleh pengertian takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah karena Tuhan Allah memberikan hikmat. Kita apa? Memiliki harus pengenalan akan Allah. Kita tahu betul kepada siapa kita meminta hikmat itu. Supaya apa? Tuhan berikan kepada kita. Lalu kita terlindung dalam ayat ke-7 dan ke-8. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Kita perlu apa? Setia kepada Tuhan. Kita juga kita memahami keadilan. Nah, di mana dikatakan engkau mengerti tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Itulah yang akan kita lakukan supaya kita bisa memperoleh hikmat. Lalu apa sih manfaat hikmat bagi kehidupan kita sebagai penuntun dalam kehidupan yang sukar ini? Nah, pertama, ia akan memelihara dan menjaga kita. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Kita dibawa apa? Bijak untuk menyikapi keadaan. Nah, pada saat ini keadaan sedang apa? Kacau dengan situasi COVID-19, akan kesehatan dan juga ekonomi. Banyak orang yang menjadi gila, tidak waras. Bahkan banyak orang yang mengakhiri hidupnya. Banyak orang yang melakukan kejahatan. Karena apa?
karena mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Lalu kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita diajak untuk apa? Memiliki hikmat. Dan inilah manfaat hikmat bagi siapa? Si pemiliknya, yaitu apa? Dia terpelihara dan dijaga karena kita memiliki pemikiran dan bisa memahami akan situasi-situasi yang terjadi saat ini. Lalu dikatakan di sini, ia melepaskan kita dari jalan kejahatan. Nah, ini lagi manfaat hikmat yang sangat penting bagi kita. Dia melihat apa? Melepaskan kita dari jalan kejahatan. Kita dibawa untuk bijak menyikapi situasi. Nah, kita cenderung pada saat mengalami kesulitan, mengalami mungkin penderitaan, mengalami keadaan situasi yang tidak mengenakan, kita cenderung apa? Menggunakan pikiran kita masing-masing, sehingga kita terdorong untuk melakukan pelanggaran dan dosa. Dan cenderung apa? Cenderung berbuat jahat. Di mana manfaat hikmat ini adalah supaya kita terlepas dari jalan yang jahat dan liku-liku jalannya dan sesat perilakunya. Lalu setelah kita memperoleh hikmat tadi, ada penuntun yang ketiga, yaitu adalah Roh Kudus. Karena ini adalah salah satu alat pelengkap, sehingga kita bisa lengkaplah tuntunan dan penuntunan itu kepada kita, supaya langkah dan kehidupan kita terjaga. Dan kita bisa tiba di dalam kerajaan sorga atau di tempat kita yang semula. Supaya apa? Kita selamat. Di mana dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17 mengatakan, aku akan meminta Bapa dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Tuhan sudah apa? Bapa, Allah, atau Yesus Kristus sudah memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai penuntun, sebagai penolong dalam kehidupan kita ini. Yaitu apa? Roh kebenaran. Dikatakan lagi di situ dalam janjinya. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini menjadi salah satu pengharapan dan sukacita bagi kita, umat-umat Tuhan. Karena bahwasanya kita diberikan penuntun yang setia. Roh Kudus adalah penuntun. Dan dia mau agar kita menaruh kehidupan kita yang penuh Kristus ke dalam tangannya. Semua kita adalah cacat karena sifat alami manusia yang sama-sama buta terhadap sesuatu yang sebenarnya sangat penting. Nah, pada saat ini kita dibutakan akan situasi yang terjadi. Dibutakan akan kehidupan yang sangat bobrok. Dan kita apa? Kita cenderung mengaktifkan sifat alami manusia kita. Yaitu apa? Iri, bahkan ketidakpercayaan, bahkan menyakiti orang lain. Muncul sifat-sifat apa? Sifat-sifat alaminya. Itulah karena apa? Karena dosa. Jadi kita butuh apa? Tuntunan Roh Kudus. Hidup itu dikejar-kejar bagaikan suatu langkah yang penuh ketakutan. Sehingga kita menemukan diri kita hanyalah sekedar mengatasi, bukan pergi ke suatu tujuan. Nah, dikatakan di sini hidup kita ini seperti itu. Bahkan langkah-langkah kita penuh dengan ketakutan. Kehidupan kita, langkah kaki kita sini, kita enggan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada penuntun itu, yaitu Roh Kudus. Kita enggan untuk menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus untuk dituntun kepada jalan yang benar dan dituntun kepada kebenaran itu sendiri. Lalu kita dikatakan kita mungkin masih mau menyeberang jalan sendirian. Kita menganggap kita mampu untuk bergerak. Kita mampu mengatasi keadaan kita saat ini. Kita mampu menggunakan kemampuan dan pikiran kita untuk melepaskan kita dari segala kehidupan yang terjadi saat ini. Ternyata kita adalah manusia yang lemah, yang butuh Roh Kudus untuk memimpin kita, yang membutuhkan hukum untuk sebagai salah satu pedoman, petunjuk untuk hidup benar. Kita butuh hikmat untuk memahami keadaan dan situasi. Ternyata
kita banyak yang hanya mau menyeberang sendiri mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan pada akhirnya kita terjerumus di dalam kesukaran itu sendiri. Dikatakan di sini, di masa kesukaran ini, hukum adalah penuntun kehidupan berdasarkan kasih agar manusia memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan dalam kebenaran. Upah dosa adalah maut oleh karena melanggar hukum Allah dan hidup dalam dosa kejahatan. Sehingga apa? Kita jatuh ke dalam kematian yang kekal. Dan Tuhan apa? Tuhan tidak mengindahkan kita. Karena apa? Karena kita larut dalam dosa. Dan sudah jelas dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi marilah kita jangan apa? Melanggar hukum Allah supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Biarlah hukum Allah adalah cermin yang suci yang akan menuntun dan memperbaiki kelakuan kepada kebenaran. Dan hukum Allah akan menuntun setiap orang percaya kepada penerimaan akan Yesus Kristus dan pengorbanannya. Jadi kita diajak mengingat bahwasanya apa? Yesus Kristus sudah mati sebagai apa? Sebagai penebus bagi kita umat manusia. Kita diajak bahwasanya ada satu orang yang mengorbankan, satu anak manusia yang mengorbankan dirinya supaya kita apa? Supaya kita selamat. Kita diajak apa? Bercermin bahwasanya kita butuh seorang penolong. Lalu di masa kesukaran ini, hikmat yang berasal daripada Allah akan menuntun manusia untuk memilih jalan yang benar dan berbuat kebenaran. Hikmat Allah akan menuntun manusia untuk merubah pola pikir yang jahat kepada masa depan yang indah bersama Tuhan. Hikmat bukan hanya menuntun kita di dalam kehidupan dunia saat ini, melainkan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Dan dikatakan lagi di sini, di dalam masa kesukaran ini, setan sedang berusaha berlipat kali ganda untuk menghancurkan iman manusia dan menolak bisikan Roh Kudus saat ini. Jadi saat ini setan sedang gencar-gencarnya menjatuhkan umat manusia. Sedang gencar-gencarnya membuat manusia jauh daripada Roh Kudus. Hati-hati. Dan dikatakan di sini, kita diperlukan hati yang rendah untuk berserah kepada sepenuhnya kepada tuntunan Roh Kudus kepada jalan kebenaran. Kita butuh hati yang rendah. Lalu setan akan menanamkan rasa takut dan khawatir yang berlebihan yang menjauhkan kita dari Allah. Inilah yang terjadi di dalam kesukaran ini. Setan tidak mau kita damai. Setan tidak mau kita selamat. Setan tidak mau kita hidup tenang. Setan sedang apa? Menanamkan rasa-rasa takut dan rasa khawatir. Ingat, rasa khawatir itu muncul dari setan. Jadi bagaimana kita supaya kita dapat mengatasi rasa khawatir kita? Mari datang kepada Tuhan. Lalu dikatakan, mintalah di dalam doa pertolongan Roh Kudus setiap saat. Ingat ya, setiap saat. Supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Dan milikilah pengharapan di dalam Yesus akan pertolongan sejati, mencapai kehidupan yang lebih rohani sampai Yesus datang. Nah, ini menjadi salah satu pelajaran kita saat ini, menjadi pengharapan dalam hidup kita. Bagaimana caranya untuk mengatasi masa-masa kesukaran ini dan kita terselamatkan. Sebagai ayat yang menjadi pengingatan akan kita, kita diingatkan kembali dalam Yakobus pasal 1 ayat 25 mengatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar dan melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Ini menjadi pengingat salah satu pengingatan kepada kita. Kita jangan hanya mendengar dan melupakan. Lebih kita sebaiknya bersungguh-sungguh melakukan hukum Tuhan, karena itu menjadi salah satu penuntun dalam kehidupan kita saat ini. Sehingga kita dapat berbahagia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Allah yang penuh kasih, Allah yang kami sembah,
yang penuh kuasa, Engkau pencipta langit dan bumi, yang menjadi suatu panutan dan suatu pusat kehidupan yang saat ini. Biarlah pada saat ini Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, yaitu penuntun pada masa kesukaran ini. Kami diingatkan supaya kami lebih setia melakukan segala firman Tuhan, hukum Tuhan, dan mencari hikmat supaya kami dapat lebih mengerti akan keadaan dan situasi kami. Dan kami juga dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus senantiasa tetap tinggal di dalam hati kami masing-masing, di dalam jiwa kami, sehingga kami lebih diingatkan kembali bahwasanya kami adalah milik Allah, bahwasanya kami memiliki tempat yang kekal, memiliki tempat yang lebih indah, yaitu di kerajaan surga nanti. Biarlah Bapa Engkau senantiasa menuntun kami dalam setiap langkah kaki kami, menuntun kami dalam setiap perkataan kami, menuntun kami dalam setiap pikiran kami, sehingga kami dapat terjaga dan hati kami tetap setia kepada Tuhan dan iman kami semakin bertumbuh dengan